Lulus, masuk tentara, kemudian karirnya terus meningkat, sampai ganti komandan Koramil. Apa yo aku diteri guloten enggak? Tapi sekarang wani ngono, lapor kene polisi, lapor kene LSM. Padahal kalau kita kalau saya membaca true story-nya Muhammad Al-Fatih, ketika bapaknya Muhammad Al-Fatih itu menyerahkan Muhammad Al-Fatih ke gurunya, tidak mau menyerahkan anaknya, tapi menyerahkan cambuk, mukul Muhammad Al-Fatih. Bahkan Rasulullah ngendika, gantungkan cambuk di rumahmu itu yang akan menjadikan anakmu beradab. Tapi sekarang nggak boleh. Teori-teori pendidikan barat digunakan. Pendidikan. Yang selanjutnya, hilangnya tokoh panutan. Anak-anak nggak kenal. Siapa Umar bin Khattab? Siapa Bilal? Anak-anak sekarang taunya Kim So Eun, penyanyi Korea. Si So Eun itu. Saya hari Jumat yang lalu saya ngisi di sebuah pondok. Ustadz yang jemput saya bilang, "Us, nyuwun tulung ya, Us. Santriwati kami itu loh, idolanya kok bangsa soon. Tokoh, hilangnya tokoh panutan. Padahal di Islam itu saya waktu baru masuk Islam, ya, saya membaca kisahnya Nabi Ayub. Kemudian saya dapat ujian luar biasa. Saya gini, ujian saya belum seberat ujiannya Nabi Ayub. Menguatkan saya kembali. Ya. Ketika datang ujian lagi karena keislaman saya belum seberat Bilal diseret kayak ngomong, saya belum, baru diancam arep dipateni. Itu menguatkan saya kembali. Ya. Maka ini hilangnya tokoh-tokoh ini. Ketika ketiga ini berhasil mereka lakukan, maka apa? Mereka berhasil menguasai kita umat Islam paling tidak dari segi pemikiran. Maka serangan musuh Islam adalah mencegah roh Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia. Mencegah bagaimana roh umat Islam ini tidak menyebar. Mereka berusaha menghancurkan. Bahkan menghancurkan Islam itu dari dalam. Yang orang Ambon saja, sing wong Kristen, bilang kami tidak masalah dengan suara azan. Ya. Tapi sing Islam ini suara azan itu mengganggu seperti, coba bayangkan, menghancurkan Islam dari dalam. Memposisikan umat Islam secara salah dan kalah. Jadi wong Islam itu seakan-akan salah. Karena apa? Jadi radikal, jadi teroris, jadi tidak beradab, jadi wani karo wong tuane dan lain sebagainya. Ini membuktikan firman Allah. Allah tegaskan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan senang. Karena itu mereka dengan berbagai cara menginginkan umat Islam jauh dari agamanya. Minimal umat Islam tidak hero dengan aturan agama.
Bayangkan kalau sampai ada upaya menghilangkan agama Islam, Menteri Pendidikannya yo ngakune Islam. Gak hero dengan aturan agama. Ya, kalau betul-betul terjadi larangan, ya, takbiran, larangan tarawih karena mengganggu lingkungan, speakernya, ya. Betapa kita ini semakin dikungkung. Makar musuh orang Yahudi, ya, Yahudi itu Yahudi itu agamanya, bangsanya bangsa Israel, politiknya itu Zionisme. Yahudi dengan gerakan Zionisnya bekerja sama dengan kolonialisme Nasrani, di mana kolonialisme Nasrani dengan 3G-nya, 3G, gold, gospel, and glory. Emas, gerejanya, misinya, dan kemenangan. Ya. Mereka bersatu padu, musuh-musuh ini bersatu padu, memposisikan umat Islam ini sebagai musuh. Dan mereka tahu isok menang yen pemudanya mereka kuasai. Maka monggo ibu, kita belajar kepada Ummu Konsam. Bagaimana Ummu Konsam mempersiapkan 4 anaknya jadi seorang mujahid. Bahkan ketika anak-anak Ummu Konsam sahid di medan perang, Ummu Konsam tidak meraung-raung menangis menyesali kematian anaknya. Tapi dia bilang, dengan itu, karena itulah aku menyusui anakku, menjadikan dia seorang mujahid. Anak-anak muda yang dihancurkan dengan berbagai produk hiburan. Dulu seperti ini, black metal. Black metal itu adalah, ya, kepanjangan tangan dari gereja setan. Udah anak muda, wah, kalau udah gini, ya, sambil gerak sambil gini, ya, wes rambutnya sudah acak-acakan. Ini simbol kambing. Padahal kalau jadi anggota black metal, yang sudah masuk anggota black metal sesungguhnya syaratnya dari awal, syarat pertama adalah harus mau minum darah ayam. Sampai nanti tingkat selanjutnya yang tertinggi minum darah bayi. Black metal agak berkurang. Nah, ini dia. Ya, setan berwajah manis Korea dengan K-popnya. Sukses mereka. Bukan cuma anak-anaknya, emak-emaknya sisan, emak-emak milenial ikut nyanyi lagunya Blackpink, BTS, Red Velvet. Padahal liriknya ada bahwa Tuhan itu tidak ada. Bayangkan ya anaknya awake dhewe ning pondok pesantren ngapalke Al-Qur'an, terus dia bilang Tuhan itu tidak ada. Astagfirullah, murtad tanpa sadar. Musik, kesenian,
pemikiran bahwa agama itu racun, agama itu mengekang sebuah kebebasan. Padahal kita ini hidup itu tidak boleh dikekang dengan aturan yang membuat kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nampaknya manis sekali, kita harus bersosialisasi, kita harus toleransi, tapi agama ini membuat kita tidak punya toleransi pada orang lain. Tujuannya apa? Untuk memalingkan umat dari ajaran agama. Dalam protokoler Zionisme mereka berkata, wajib bagi kita untuk bekerja. Wajib bagi kita. Ada kata wajib loh Bu. Berarti kudu, harus, sebuah keharusan untuk bekerja melenyapkan etika atau akhlak dari muka bumi ini. Semuanya itu akan memudahkan kita untuk menguasai dunia. Maka Schwemmer yang seorang Yahudi dan mengepalai misionari Kristen, apa dia bilang? Misi utama kita bukan hanya menghancurkan muslimin, tapi memisahkan mereka dari Islam agar jadi muslim yang tidak berakhlak. Padahal saya tertarik masuk Islam setelah membaca buku Akhlak Islam. Nyuwun sewu, jangan tersinggung ya, ikut kajian pagi ini atau tidak. Saya tadi pagi hampir tidak jadi sampai ke sini. Ya, ketika kalau saya lihat seragam jilbabnya dan lihat beloknya, belok ke arah sini sekolah putranya. Tapi uminya dari seberang jalan nyebrang tanpa lihat-lihat, hampir keserempet, hampir nyerempet mobil saya. Wes dari sisi sana ke sini, wes ora ndelok kiwa tengen, langsung motong ya. Maaf, saya peragakan ya, ini mobil saya. Ya. Dia dari sini langsung begini. Lagi mau yen mak der ngono dhek tiba. Sing salah ki sing rodo papat menurut polisi. Padahal dhek sing nyun sewu basa Jawane numpak motore pecicilan. Ya, nyun sewu untuk pengelola sekolah ya, karena saya ngelihatnya beloknya ke sini dan putranya seragamnya seragam jilbab sini, mungkin bisa disampaikan pada orang tua yen ngeterke sekolah anak iki jame aja mepet ben mae sing numpak kendaraan ora pecicilan. Wes saya kesel banget tok. Kesel apa? Lah yen kuwi mau kena mak der, saya sing urusan polisi. Terus yang dhek tiba ketok ditampani mobil liyane nganti ana apa ra saya sing kudu tanggung jawab. Ini loh. Padahal ada akhlak Islam ketika berkendaraan. Dan saya sering sekali melihat seperti ini. Dan nyuwun sewu ibu-ibu, orang awam itu menilai, nyuwun sewu ya, jangan marah ya, angger jilbabe gede, klambine gede, numpak motor mau gaspol rempol ran noleh ngiwonengen. Ini memberikan stigma yang buruk buat kita. Padahal ada akhlak berkendaraan. Ini awake dhewe ra krasa dihancurkan dari situ.
Wis ana ayate tentang waktu ra gatekke wektune karena mbuh mae mau ning omah ngopo dadine anake arep mangkat sekolah kesusu wis numpak motor metu saka bak bus wis ra gagas waktu. Ya, maka saya mohon perhatiannya. Yang dihancurkan adalah akhlaknya, karena mereka tahu kalau akhlaknya sudah hancur, maka dengan mudah menyetir, ya, dengan mudah mengarahkan anak muda ini sesuai dengan kehendak penjajah. Ini, ya. Wajib bagi kita untuk melenyapkan etika atau akhlak dari muka bumi. Anak minta HP sama orang tuanya, ndak dibelikan wong tuane paten. Ya. Dan masih banyak perusakan akhlak. Coba. Banjir itu terjadi karena apa? Yo ngakune Islam buange sampah nek kali. Padahal saya tertarik masuk Islam karena baca buku akhlak Islam. Dilarang membuang sampah di tempat air yang mengalir. Saya loh, urusan sampah kok Islam ngatur. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah, generasi muda kita itu adalah ya penerima tonggak estafet, Lah awake dhewe wong tuwa wis melayu ngos-ngosan mau menyerahkan tongkat estafet sing diserahkan jadi generasi mager. Generasi rebahan. Mager ki malas gerak. Kalau sudah nyusul pinjem ya us sambil tiduran. Nak sholat ya Mi, cepet toh ya tahu neng ora mangkat. Bagaimana kita nggak estafet ini? Bagaimana kita mau menang? Awake dhewe mlayu ngos-ngosan. Tapi anak-anak kita dirusak oleh mereka. Mereka membuat senjata yang sangat luar biasa. Bill Gates berapa keuntungan yang dia dapat dari HP Android? Padahal anaknya Bill Gates itu tidak boleh menggunakan HP Android sebelum usianya 15 tahun. Itu pun dengan pendampingan. Lah anaknya dhewe daring cah TK nganggo HP. Daringnya setengah jam, sing dolanan game 3 jam. Ini ibu. Ya. Apa metode yang mereka gunakan? Menyebarkan perbedaan pendapat untuk menyerang akidah dan hukum Islam. Mungkin panjenengan sudah dapat share di media sosial. Di Semarang ada pemberkatan nikah beda agama. Padahal di Kristen saja sebetulnya sudah ada perjanjian. Yakin dalam waktu dekat si Islam akan jadi Katolik. Kenapa sudah ada perjanjian bahwa si Islam tidak boleh mengajak si Kristen strip si Katolik masuk Islam. Anak hasil pernikahan tidak boleh dididik Islam. Kitanya aja yang nggak ngerti. Dan seperti ini disenangi cah enam. Mereka bebas nikah beda agama. Merusak kesucian akidah Islam. Membuat keraguan, meracuni dengan hal-hal yang bersifat mistik, klenik, alias sirik. Ya. Budaya-budaya dihidup-hidupkan.
Nyun sewu, ziarah wali. Orang datang ziarah wali. Saya ke Tuban pertama, saya lupa tahun berapa. Saya sholat di Masjid Raya Tuban. Di belakangnya itu kan ada makam wali. Itu halamannya sareanya wali itu masih tanah. Saya ke sana lagi sudah diganti kerikil. Saya tanya sama juru kuncinya, loh saya dulu kesini tanah kok sekarang jadi kerikil. Lah tanahnya diambili sama orang yang ziarah. Saya ke sana lagi sudah di keramik. Saya tanya kok diganti keramik, kerikilnya diambili. Keramiknya diambili. Lah apa ya saiki keramiknya ada didikiki. Ini loh, nampaknya ziarah wali. Tapi tadi loh, mengambil tanah go keberkahan. Bukan mohon kepada Allah. Di Solo itu banyak orang Islam bodoh. Ngalah berkah ngetut ke Kiai Slamet golek teletong. Padahal Kiai Slamet itu kebo ngarak kerbo ya baca Al-Fatihah nunggu sampai kerbonya buang kotoran entok teletong sithik itu nggo kok sing orang dagang berjualan kayak tenggon dagangane ben laris. Sing di sawah taruh di sawah. Ini ya. Ini kan akidahnya jadi rusak. Di daerah Lamongan sana, Lamongan, Tuban, daerah Pantura itu, kalau sudah ombaknya besar, para nelayan larung sesaji sing dilarung yo ono apa pite ingkung, ono wedhus, ada buah-buahan, ada makanan, ada perhiasan, Bu. Gelang kalung, anteng-anteng, ali-ali dinggokke Nyai Roro Kidul. Saya tanya berapa gram Ibu? Ya 10 gram, 15 gram, gede-gedene selangkung gram. Kurang gede saya bilang gitu. Lah hitungannya napa kilo? Nggih mboten gadah Bu Nyai. Gadah sampean, Mas sampean mang ceburke ben dadi bojone Nyai Roro Kidul. Ini Bu, yo maca Al-Fatihah, yo sholawatan. Ya, ini tadi metode yang mereka gunakan. Menciptakan kefanatikan baru. Bukan fanatik kepada Islam, tapi fanatik kepada tadi K-pop. Wes, pokoknya K-pop. Wes. Ayo biar tanya, saya percaya biar tanya putra panjenengan. Duk, apa le? Khususnya cah wedok-wedok. Blackpink ini apa toh? Kok pingin yang pengajian Bu Dewi ngomong Blackpink. Aku ngertine Black Kongguan. Tanya. Kok enggak percaya? Menyuguhkan teori. Ya, menyuguhkan teori anti-Islam. Demokrasi. Riba, pinjaman online. Tunangan, tukar cincin, pacaran anak wong Islam kok wis apik-apik ning nikah dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Rampung kuwi tukar cincin. Padahal yang tukar cincin itu frater, suster tukar cincin sama Tuhan. Karena mereka tidak menikah, mereka jadi mempelainya Tuhan. Coba ning ngandani wong Islam ngono kuwi ya ora gampang. Khususnya ngandani mak-mak kok nesu. Menguatkan pergerakan pelumpuhan secara tampilan seolah-olah gerakan Islam, pada substansinya menghancurkan Islam. Yang kena peranan Freemasonry,
gerakan rahasia Zionis yang sudah masuk ke seluruh penjuru dunia. Ya, waktu saya masih Kristen, orang tua saya baik di rumah maupun di tempat kami pelatihan dikatakan, kalau nanti Yahudi sudah bersatu, disitulah sebuah kekuatan yang besar. Sekarang ini Yahudi sedang menuju ke satu titik untuk sebuah persatuan. Itu saya kelas 6 SD. Sekarang umur saya sudah 60 tahun. Kerja Yahudi semakin nah, dukungan pemerintah boneka. Negara-negara yang terindikasi kepentingan Zionis Kristen dan penjajahan Cina serta Amerika. Saya Ahad kemarin di Solo, saya isi pengajian ke Watu Kelir. Saya berangkat dari rumah, begitu habis sholat subuh saya berangkat, ya. Saya sampai di Sukarjo itu sekitar jam 5:15. Saya lihat kok jalan kok penuh, ada apa? Terus ibu-ibu pakai jilbab, apa ono pengajian pagi. Ternyata apa? Di depan Alfamart. Nunggu Alfamart buka, ngantri minyak. Saya bayangke, seandainya ibu-ibu tadi tidak sholat subuh, hanya untuk ngantri minyak, terus mati. Iya coba. Ngantri minyak nganti mati, direwangi ora sholat subuh. Padahal masjid-masjid di sekitar Alfamart itu, ya, habis subuh ada pengajian. Wes sholate ora entuk, tolabi ilminya nggak dapat, belum tentu dia entuk lengo. Ya kan? Ini loh. Bayangkan ibu, negara Indonesia sing duwe kebun sawit searat-arat lho Bu, kebun sawite. Lah kok lengo hari ini 2 liter 45.000 kilo. 50 coba. Ya Bu, Ramadan tanpa minyak. Direbus malah sehat. Non kolesterol. Pisangnya digodok. Singkongnya Bu direbus, jangan sampai habis airnya. Air dikasih garam, dikasih daun salam. Nanti waktu buka airnya diminum tajin, menggantikan tajin beras pakai tajin singkong untuk yang sakit mah. Saya wis buktekke. Ya. Terus singkongnya untuk buka dar singkong dulu sebelum dar macem-macem. Wes. Lah sukun Bu, sukun saya ngisi Ahad pagi di Tuban Bu. Saya disuguhi, kalau orang Solo tuh bilang sawut, kok sini apa ya? Apa Bu? Sawut itu yang dikasih kelapa kecil-kecil itu. Itu dari sukun. Sukunnya diparut kasar itu loh Bu. Terus dikasih kelapa, digobet, ya. Kasih kelapa, kasih garam sedikit. Enak Bu ternyata. Wes. Lah tahu tempe nih, bacem. Ya kan? Ayo Ramadan tanpa minyak. Wes. Yakin saya timbunannya akan semakin banyak. Karena tidak laku. Ya, kita husnudzon. Allah mendidik kita apa? Cara Allah mau menyehatkan umatnya. Bendora kolesterol. Ya pada ini kan menjelang Ramadan. Bendora do kolesterol, lengane digawe lanang. Ya kan Bu? Dibakar, yang kagungan open di open. Wes. Gitu aja. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Rasa ngantri ya Bu? Rasa ngantri. Ini kan kita dibuat sebuah ketakutan Ibu. Karena mereka tidak berhasil di Afrika. Mereka nggak berhasil di Afrika secara keseluruhan, mereka nggak berhasil. Ya.
Gerakan musuh mereka membiayai dan menyebarkan ideologi sesat. Pemikiran Sigmund Freud itu tokoh Zionis, tapi teori-teorinya banyak digunakan oleh para psikolog. Ya betul. Bahkan dia mengatakan kalau anak awake dhewe iki jek cilik kuwi wis yang-yangan, kasarannya ya bahasanya saya sederhanakan, masih kecil kok sudah cium-ciuman, itu karena pendidikan, karena penyimpangan seks itu sudah dimulai dari bayi. Anak sudah merasakan kenikmatan seksual itu sejak bayi. Kapan? Ketika dia menghisap puting ibunya, ketika dia menyusu pada ibunya, dia merasakan kenikmatan seks. Ya ora pikirane wong Ngeres. ininya kotor. Padahal kan dia mau bilang orang Islam itu sumber penyimpangan seks. Karena apa? Ayat Al-Quran mengatakan disuruh menyusui sampai umur 2 tahun. Dia mau bilang seperti itu sebetulnya. Ning dihubungke tekan ngendi dhisik. Ya. Dan teori-teori dia banyak digunakan oleh para psikolog. Maka kalau ibu-ibu putranya kuliah di perguruan tinggi, fakultas psikologi, ayo bikin psikologi Islam nanti kalau sudah lulus. Penyelesaian masalah dengan Quran dan hadis. Karma dengan apa Bu karma? Ateisnya. Teori Darwin mulai cah cilik nanti mahasiswa belajar teori evolusi. Bahwa manusia itu berasal dari monyet yang berevolusi dari menungso, perubahan. Layan monyetnya dari menungso kan sekarang monyetnya nggak ada ya, Sudah jadi menungso berevolusi. sudah berevolusi jadi manusia. Orang larake ini kan meniadakan posisi Allah, bahwa kita bukan ciptaannya Allah, tapi itu tadi loh, monyet. Awalnya monyetnya berangkang terus ngadeg, terus kulitnya wulune hilang, melungsungi dadi menungso. Hati-hati, ternyata Ahmadiyah, Bahaiyah itu adalah rekayasa mereka. Tujuan mereka adalah untuk menyesatkan dan membuat keraguan terhadap keyakinan yang benar. Sehingga ya umat Islam dengan mudah diombang-ambingkan. Menurut Kamak, senjata yang digunakan sebagai pengganti akidah ketuhanan adalah buatkan panggung sandiwara sebagai pengganti akidah. Masih ingat lagunya siapa itu? Dunia ini panggung sandiwara. Ahmad Albar ya Bu ya. Panggung sandiwara. Ora lucu sandiwarane. Indonesia punya kebun kelapa sawit berhektar-hektar, tapi harga minyak melambung. Karena di situ ada orang-orang yang haus kekuasaan. Dibuatkan panggung sandiwara DPR. Wah, saya wakil rakyat. Rakyat naik mobil bagus. Mobil saya bagus. Saya mewakili rakyat naik mobil bagus. Wis tak wakili toh. Lah yen rakyate numpak mobil iki kan ora cukup mobil, maka cukup saya mewakili. Sing naik gajinya saya wakili rakyat, saya tak wakili. Ya, wakil rakyat. Hukum maju tak gentar membela yang bayar. Menbenero ora iso bayar yo kalah. Yes.
panggung sandiwara. Ibu-ibu disibukkan, ada Andi, ada Kinan, dengan berbagai judulnya sinetron. Panggung sandiwara. Ya. Mereka juga berusaha keras untuk merusak dan menghancurkan akhlak orang Islam dengan semboyan yang menggiurkan kebebasan, emansipasi, kemanusiaan, kesetaraan gender dan lainnya. Musuh-musuh kita kerja keras untuk menghancurkan kita. Lihat, ya, ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Bagaimana kebencian mereka mau mencabut Al-Quran dari dada anak muda Islam. Ya, sebuah desain penghancuran demi penghancuran dilakukan untuk menghancurkan umat Allah. Bahkan jadi bunglon pun mereka lakoni. Senogor-gronya itu masuk Islam dadi mu'alaf, bahkan berhaji. Konon kabarnya Kementerian Agama dimulai dari senogor-gronya. Tapi ternyata dia merusak Islam dari dalam. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh gerakan Zionis ini dengan segala macam organisasinya yang sengaja digunakan untuk menghancurkan kita umat Islam. Contoh strategi perusakan moral di kalangan remaja: 5S, 5F, song, seks, spot, smoke, sosial media. 5F, fun, iklan rokok Jarum 7976, yang penting happy. Fun, fashion, ya. Food, makan bukan karena butuh makan, tapi untuk prestis. Ya, female, perempuan jadi komoditas untuk mempromosikan barang-barang sing dinggo wong wedok. Harga rokok Jarum dengan paha perempuan mahal rokok Jarum. Film, bagaimana anak-anak muda jadi pecandu film-film kok? Nah, ini contoh kelemahan iman dan kelemahan mental. Pergaulan laki dan perempuan yang semakin merekat. Hilangnya budaya menundukkan pandangan. Lihat tengok foto. Ya, dengan wajah yang seakan-akan menarik, fotonya begini. Love, cinta, layan iki sing moto wong lanang terus dia begini, kan cinta sama wong lanang ku itu. Ada cinta yang utama, cinta yang hakiki, cinta kepada Allah. Wes. Jepang ini tanda mulai bekerja. Pada Jepang itu penganut agama Shinto, menyembah dewa matahari. Ini lambang salibnya Korea. Kalau dilepas ini jadi salib. Tapi pamer aurat tanpa malu. Merebaknya mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba dan alkohol. Ibu hati-hati ya, kalau ada iklan ditempel-tempel Anda menstruasi tidak lancar, kami solusinya. Itu jualan obat penggugur kandungan, Bu. Ya. Asik dan kecanduan TV, game, tidak peduli waktu. Mudah sekali ikutan tren dan perubahan ideologi.
Ya, kalau dulu ateis kemudian agnostik, percaya Tuhan tapi tidak mau beragama, nggak punya jati diri sebagai Muslim, jadi generasi bebek, ikut kiblat Barat, bosen Barat, sekarang ikut kiblatnya ke Korea, nggak doyan ngaji, nggak doyan ke masjid. Maka bagaimana sikap kita sekarang menghadapi upaya penghancuran tadi? Perkuat ibadah, Ibu. 2 bulan yang lalu saya di tempat ini sudah matur, sudah dipraktekkan belum, Bu? Halaqah keluarga. Sudah dipraktekkan, Bu? Sudah dipraktekkan, Bu? Belum. Halaqah keluarga, Bu. Ya, saya itu kalau habis maghrib, kecuali kalau habis maghrib saya harus berangkat ngisi pengajian, itu kita pindah halaqah keluarganya di mobil. Saya, suami dan cucu. Dek, hafalannya apa, Dek? Dia hafalan, kita nyimak. Kemudian itu artinya begini ya, ini. Halaqah keluarga. Bu, halaqah keluarga, Bu. Ayo, Bu. 14 hari menuju Ramadan. Bulan Ramadan, bulan pendidikan. Ayo, mulai, Bu, mulai halaqah keluarga. Mumpung masih ada kesempatan, yang putranya masih di rumah belum ke pondok, ayo halaqah keluarga. Nanti ketika putranya perpulangan, supaya apa yang dia dapat di pondok tetap bisa dipraktekkan di rumah, halaqah keluarga. Di Kristen itu ada pekan keluarga, Bu, sebulan penuh. Pagi sebelum aktivitas doa bersama keluarga, malam menjelang tidur doa bersama keluarga. Dia belajar dari kita, Bu, halaqah keluarga. Kelompok sel di dalam Kristen belajar kepada umat Islam dari halaqah yang ada. Ya, dengan halaqah keluarga maka tidak akan meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Dengan demikian akan mengokohkan identitas kita sebagai seorang Muslim. Bacakan sirah, Ibu, bacakan sirah. Cerita tentang putranya Nabi Adam, cerita tentang Is dan Yakub. Itu akan membuat anak kita punya sebuah gambaran bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk. Jaga lingkungan pergaulan anak kita, ya. Mengikuti berbagai kegiatan yang bisa menguatkan ruhiyah. Banyak membaca buku keislaman. Dan yang terakhir, yuk diskusi pada akhirnya. Ini, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah sampai kelewat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menyadari Ramadan pun akan mereka memanfaatkan untuk penghancuran. Lihat nanti acara-acara TV. Bagi yang masih pakai TV, ya, memasukkan setan kotak besar ke rumah kita. Yuk, setan kotaknya besar, mulai disape sedikit demi sedikit, termasuk setan kotak kecil. Gitu, Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Waktu saya kembalikan pada Ustazah lagi.